Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat di antara nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga alhamdulillah saya dapat pada sore ini saya dapat mempresentasikan proyek yang saya kerjakan di MSIB batch ketiga ini. Oke. Baik, sehat-sehat untuk Pak Reza Maulana. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan bersama kelompok di MSIB saya di SIL, yaitu Sosial Ekonomi Accelerator Lab. Berikut adalah halamannya. Oke, yang pertama di sini eh, saya geser dulu. Pertama di sini Digital Transformation in Government and Public Sector. Inilah program yang saya lakukan, yang saya jalankan selama MSIB semester kemarin. Kegiatannya itu kerja dari rumah dan kantor, jadi saya sesekali terkadang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan workshopnya sampai mengikuti kegiatan kerja kelompoknya gitu. Periode kegiatannya 18 Agustus 2022 sampai 30 Desember 2022 kemarin. Oke. Secara alur, pembelajaran yang akan dibagi menjadi tahapan berikut. Pertama, penentuan topik, pengembangan area topik, riset area topik, data, fakta, literatur, analisa, urgensi, dampak, kepentingan terhadap masa depan, analisa mendalam, problem statement, sampai yang terakhir yaitu retrospektif. Gitu. Lalu di sini ada modul pembelajaran, kami belajar AWS Cloud Computing, lalu belajar juga konsep transformasi digital dan perkembangannya. Lalu kami belajar juga identifikasi permasalahan solusi strategi pada transformasi digital di instansi pemerintahan. Ada juga manajemen sistem informasi, konsep penelitian dengan network, Android dan website programming. Jadi di sini juga saya belajar website programming, Pak. Uh, itu ada kelasnya masing-masing, ada yang baru basic programming dan ada yang masuk program Laravel gitu sampai pengembangan aplikasi dengan metode Scrum. Adapun tentang perusahaannya, uh, Perkumpulan Sosial Sosial Ekonomi Accelerator Lab, lokasinya kawasan ekonomi khusus Singhasari Raya, Blok D nomor 12, nomor D2 nomor 16, Pro Asri Singosari Kabupaten Malang. Jadi perusahaan ini berasal dari Malang. Teknologinya tipe industrinya itu teknologi, pegawainya 11 sampai 50. Ya, begitulah tentang sedikit tentang perusahaan yang saya ikut perusahaan yang saya ikuti di MSIB kali ini, MSIB yang baru saja selesai kemarin. Oke, lalu sekarang saya akan mempresentasikan proyek yang saya jalankan bersama teman-teman kelompok saya. Oke, ya inilah tes apa namanya kelompok hasil proyek kelompok yang saya kerjakan di MSIB kemarin, yaitu pantau lingkungan, pengembangan sistem informasi dan visualisasi data pantau lingkungan sebagai sarana informasi Walhi mengenai pembangunan yang berdampak destruktif uh, bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Saya masuk kelompok Jakarta Bandung B. Perlu diketahui, platform sistem informasi dan visualisasi berbasis website yang menjadi sarana informasi untuk Walhi dan masyarakat terkait pembangunan yang berdampak destruktif bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Jadi platform ini berguna untuk apa namanya memonitoring seberapa lingkungan kita itu terjaga gitu ya di seluruh Indonesia. Itu mulai dari kejadian bencana alam, lalu laporan-laporan dan segala macamnya. Pertama, journey development proses inilah yang saya jalankan bersama kelompok saya. Yang pertama, melakukan design thinking, menemukan problem dan menentukan solusi. Kedua, berdiskusi secara online bersama pihak Walhi. Lalu ada juga offline-nya bersama pihak Walhi juga melakukan pekerjaan Scrum tadi ya, yang biasa saya biasanya ke Cikini, Jakarta Pusat kalau nggak salah ya. Yaitu untuk melakukan kerja kelompok
terhadap proyek yang saya lakukan ini. Lalu terakhir yaitu melakukan desain sprint, membuat prototype. Oke, yang selanjutnya ini problem yang dialami oleh Walhi ini, pantau lingkungan ini, yang pertama belum terintegrasinya data mengenai pembangunan yang berpotensi mengancam lingkungan yang dimiliki oleh Walhi. Masih kurangnya edukasi bagi masyarakat terkait pembangunan yang berpotensi mengancam lingkungan di sekitarnya. Problemnya. Ini platform lama yang digunakan oleh Walhi hanya seperti ini. Hanya sedikit banget fitur-fitur yang dilakukan, fitur-fitur yang dijalankan yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi masyarakat kebanyakan masih kurang paham nih terhadap fitur-fitur yang disajikan di sini. Itu faktanya. 11 dari 11 program tersebar nasional, 200 proyek dan 12 program proyek strategis nasional. Pertama di Sumatera ada 42 proyek, Kalimantan 13 proyek, Sulawesi 22 proyek, Jawa 81 proyek dan satu program, Nusa Tenggara Bali 18 proyek, dan terakhir Maluku sampai Papua ada 13 proyek. Lalu selanjutnya contoh kasus pertama di sini kurangnya edukasi penyakit warga sekitar PLTU Pangkalan Susu dari gatal-gatal sampai paru-paru hitam. Penyakit-penyakit yang diderita masyarakat sekitar PLTU Pangkalan Susu dengan tertinggi gatal-gatal 243 kasus, batuk sesak napas, ISPA 42, hipertensi 39 orang, dan paru hitam sebanyak 4 orang, sampai tiroid. Setidaknya ada 3 orang meninggal dunia karena paru hitam dan satu paru-paru hancur. Nah, inilah penyebab lingkungan-lingkungan ini hancur yang pada akhirnya tidak diperhatikan oleh masyarakat nih, oleh pemerintah gitu. Nah, platform ini digunakan untuk memonitoring lingkungan-lingkungan sekitar agar bisa dilakukan tindak lanjut agar tidak terjadi hal yang sama gitu. 60 dari anak 5 desa yang terdata mengalami gatal-gatal akut saat ini. Anak-anak maupun orang dewasa harus mengkonsumsi obat-obatan setiap hari agar penyakit gatal-gatal tidak kambuh lagi. Lalu selanjutnya di sini ada smart living, keterkaitan dengan smart city. Salah satu dari 3 elemen dalam smart living yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat adalah kelayakan kualitas kesehatan. Jadi aplikasi yang kami bangun ini memang termasuk dari smart living yang masih ada hubungannya dengan pemerintah seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada define affinity map. Yang pertama dari data, belum adanya sebuah peta ancaman walhi untuk memantau kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, sistem informasi terkait lingkungan masih kurang. Yang ketiga, tidak adanya data interaktif terkait dengan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan. Yang keempat, masih belum terkelolanya sistem informasi yang baik. Selanjutnya di sini ada data yang masih belum rapi dan kurang lengkap. Belum terlaksananya pelayanan yang responsif dan efektif dari penyajian data, merasa tidak produktif karena data tidak terstruktur. Lalu yang terakhir, lalu ada kesal karena data yang tidak lengkap dan tidak interaktif juga gitu. Yang terakhir, tidak nyaman karena data yang masih berantakan gitu. Adapun dari tampilan yang sebelumnya yaitu butuh platform yang digital, dibutuhkan platform digital untuk edukasi masyarakat mengenai ekologi. Website pantau lingkungan, perlu website pantau lingkungan yang di sini masih kurang interaktif ya dan kurang user friendly gitu. Dan tampilan website yang lalu ini kurang menarik. Lalu selanjutnya di sini mekanisme pengelolaan visualisasi data belum berstandar. Lalu di sini membuat website sederhana yakni pantau lingkungan. Lalu di sini juga ada menyediakan wadah bagi masyarakat untuk melapor terkait kerusakan lingkungan. Terhadap tampilannya juga di sini mereka masyarakat bingung terhadap tampilan yang terlalu rumit. Terakhir kurang efektif dan efisien. Awareness. Awareness dari aplikasi yang lalu ini adalah kepekaan masyarakat terhadap lingkungan masih rendah. Awareness masyarakat mengenai masalah lingkungan masih kurang. Membuat wadah edukasi bagi masyarakat. Yang terakhir pusing karena sulit melakukan edukasi gitu. Masih bingung bagaimana cara bersosialisasi tentang aplikasi pantau lingkungan ini. Lalu di sini ada user need sama insight. User anggota kami ini menargetkan anggota walhi yang berusia anggota walhi, lalu ada orang yang berusia manusia yang berusia produktif 16 sampai 64 tahun, yang terakhir memahami cara mengakses website pantau lingkungan. Kebutuhan dari aplikasi ini adalah membutuhkan visualisasi data yang interaktif dan menarik,
Yang kedua, membutuhkan pangkalan data yang terkait pembangunan yang berpotensi mengancam kerusakan lingkungan. Yang ketiga, membutuhkan sarana edukasi bagi masyarakat terkait pembangunan yang berpotensi mengancam kerusakan lingkungan. Lalu insight-nya adalah dari aplikasi yang ingin dibuat adalah pangkalan data yang milik Walhi yang belum lengkap, aplikasi yang lalu ya maksudnya, yang belum lengkap serta dan terintegrasi serta visualisasi data yang masih belum interaktif dan user friendly. Gitu. Lalu produk overview yang kami tawarkan atas pengembangan aplikasi atau website ini adalah yang pertama homepage. Homepage-nya ini lebih berwarna, lebih apa ya, lebih gampang dimengerti begitu. Mulai dari ada pengertiannya, ada interior location-nya, sampai mencari lokasi yang sekiranya terdampak lingkungan begitu. Lalu di sini ada pantau lingkungan di navbarnya. Pantau lingkungan ini berisikan tentang pantau lingkungan itu sendiri gitu. Lalu selanjutnya di sini ada dashboard yang menunjukkan peta wilayah yang terdampak dari kerusakan-kerusakan yang ada. Selanjutnya di sini ada produk overview, artikel. Artikel di sini sifatnya apa ya? Aktual gitu ya. Aktual dan bisa diakses kapan saja dan menampilkan berita-berita terbaru yang terkait kerusakan lingkungan yang baru saja terjadi. Lalu di sini ada fitur lapor. Lapor ini digunakan untuk masyarakat melapor kerusakan lingkungan yang ada nantinya begitu kepada admin dari website tersebut, dari website pantau lingkungan ini. Yang terakhir di sini ada frekuensi asked question. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan, di sini kami otomatis jawab dengan fitur FAQ ini. Lalu di sini ada produk overview dari adminnya sendiri. Yang pertama di sini ada login, login, lalu ada register, dashboard admin, sampai laporan masyarakat. Nanti dari laporan-laporan masyarakat yang telah dilaporkan kepada admin ini akan di-share gitu kepada websitenya, di websitenya tersebut atas laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu di sini ada data PSN yaitu data proyek strategis nasional. Lalu di sini ada fitur juga tambah data PSN ketika ada masyarakat yang melapor data PSN itu sendiri. Lalu di sini ada data WIU, wilayah izin perusahaan pertambangan. Jadi kami sebagai admin tahu nih data wilayah izin usaha pertambangan ini apakah tetap stuck segitu-segitu aja atau berkurang atau bertambah terus gitu. Lalu di sini juga ada tambah data WIU atau tambah data wilayah izin perusahaan pertambangan. Di sini ada data bencana juga ketika ada masyarakat yang melapor tentang bencananya. Jadi kami bisa tinggal tambahkan data bencana yang telah dilaporkan tadi. Lalu yang terakhir di sini ada artikel dan di sini juga kita bisa sebagai admin bisa menambahkan artikel-artikel terbaru yang ada. User flow. User flow dari admin sendiri yang pertama mulai lalu masuk ke website pantau lingkungan, ketik URL, login di akhir URL web, punya akun, buat akun dan login gitu. Lalu di sini ada input datanya, isi data, lihat laporan, input artikel, masukkan data lalu submit. Dari lihat laporan ini ditindaklanjuti nih laporannya. Ya atau tidak, setelah ya baru ubah status laporan sebagai sesuai progres. Lalu setelah itu selesai. Lalu selanjutnya di sini ada user flow dari masyarakat sendiri. Masyarakat bisa membuka websitenya, yaitu dengan memulai buka website pantau lingkungan, pilih menu di navbar. Menu di navbar ini terdiri dari pantau lingkungan, dashboard, artikel, lapor, sampai FAQ. Nah, di pantau lingkungan ini bisa milih bahasa nih, Indonesia atau Inggris gitu. Barangkali saja kan ada orang luar yang ingin mengakses pantau lingkungan ini, website pantau lingkungan ini. Lalu selanjutnya di sini ada dashboard, isi kolom indikator tahun ancaman wilayah dan kategori. Lalu di sini ada artikel, pilih artikel yang ingin dibaca. Nah, dari masyarakat nanti tinggal milih nih artikel mana yang ingin dibaca. Lalu di sini ada fitur lapor. Dari lapor ini masukkan laporan ke kolom yang tersedia, lalu submit. Setelah itu lihat progres laporan pada halaman lapor. Progres ini nantinya akan dieksekusi oleh admin sendiri gitu. Lalu selanjutnya di sini ada FAQ, pilih kolom pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat, kita tindak lanjuti nih dari admin gitu. Agar bertambah lagi tuh FAQ-FAQ-nya lagi gitu.
kolom faknya agar masyarakat tidak kebingungan lagi. Dashboard juga nanti tinggal klik tampilkan data dan setelah itu selesai. Adapun teknologi recruitment yang kami lakukan, yang kami implementasikan gitu dari aplikasi website pantauan lingkungan ini, pertama bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa PHP, Laravel backend frameworknya ya, dan menggunakan bahasa JavaScript, WCSS frontend gitu. Adapun cloud providernya atau server providernya Amazon Web Service, database yang menggunakan MySQL, versi control yang menggunakan Git atau Git dan GitHub, platformnya menggunakan backend server sampai web client. Nah, ini dia Amazon Web Service-nya. Jadi salah satu syarat project akhir dari yang kami lakukan ini disarankan untuk menggunakan Amazon Web Service-nya ini karena apa namanya seal ini bekerja sama dengan AWS gitu, menggunakan EC2 Web App sampai RDS database. Berikut adalah tim saya. Pertama ada Alia Anom, Denis Andrea sebagai PO, Project Officer dan UI UX, Renaldi Pratama sebagai UI UX, Diana Alif Data Research, Asna Hafiza sebagai Scrum Master, Jazira sebagai Scrum Master, Muhammad Rami sebagai Data Research, Gunandi sebagai backend-nya dari aplikasi website ini. Lalu di sini juga ada Muhammad Hakemal sebagai backend dan saya sendiri selaku uh, mahasiswa S3 Dr. Fikri berperan sebagai front end bersama dengan Rizky Bima Wijaya sebagai front end juga. Lalu ada teman saya juga nih, Selvi Romatun sebagai data research dan Siti Fatimah sebagai data research juga. Adapun jargon dari kelompok kami yaitu pantau ancaman hidup berkelanjutan, pantau lingkungan. Oke. Ah, itu dia. Ini udah slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Maulana atas segala kesempatannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di hari yang mulia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan segala yang saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memenuhi nilai presentasi proyek yang ada yang telah diisi di KRS yang sebelumnya sudah saya isi. Terima kasih kepada Pak Reza Maulana sekali lagi sebagai dosen terhormat atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.